Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Anissa Amalia Salsabila. Hari ini saya akan menjelaskan jawaban tugas akuntansi lanjutan saya untuk minggu ke-10. Jadi, kita mulai dari nomor E10-5, yaitu tentang preferred stock. Jadi di sini ditampilkan informasi mengenai stockholders equity perusahaan Dorcerne pada tanggal 31 Desember 2016. Nah, pada tanggal 1 Januari 2017, perusahaan Rodi Teli mengakuisisi 60% perusahaan Dorcerne dengan preferred stock seharga $500.000, dan itu tuh 90% kepemilikannya. Dengan harga 3 juta. Nah, pada tahun 2017 juga Dorcerne itu melaporkan net income mereka yaitu sebesar $500.000 dan membayar dividen pada tahun 2016 sebesar $150.000. Nah, di sini kita diminta yang pertama untuk mencari nilai dari preferred stock dari Rodi Teli Investment pada perusahaan Dorcerne. Nah, caranya adalah pertama, di preliminary computation, kita harus mencari berapa sih lembar saham yang dimiliki dengan cara membagi 1 juta dengan $100 par, menghasilkan 10.000 lembar saham. Nah, preferred stock price per share-nya adalah 100 par ditambah $100 dikali 10% menghasilkan 110 nih. Nah, setelah itu total equity of Dorcerne pada tanggal 31 Desember 2016 itu di soal ada $4.100.000. Kemudian dikurangi preferred equity, yaitu 10.000 tadi dikali $110, menghasilkan 1.100.000. Sehingga common equity pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi 3 juta. Nah, kemudian di sini saya mempersiapkan jurnal yang pertama untuk mencatat pembelian saham preferen. Nah, di sisi debit ada investment in Dorcerne, yaitu khususnya untuk preferred sebesar 500.000 dan dia mengeluarkan kas sebesar 500.000 juga. Nah, kemudian untuk yang kedua adalah untuk mencatat adanya penyesuaian berupa tambahan pada saham preferen. Nah, penghitungannya itu dari $500.000 dikurangi 1.100.000 dikali kepemilikan 60%, sehingga menghasilkan $160.000. Nah, di sini di debit ada investment in Dorcerne preferred sebesar 160.000 dan ada additional paid in capital credits sebesar 160.000 juga, sehingga value preferred stock after adjustment-nya adalah 500.000 ditambah 160.000 menghasilkan $660.000. Next, nomor 2, kita harus mencari goodwill dari akuisisi yang dilakukan oleh Rodi Teli. Caranya, cost of 90% investment in common stock, jadi kan 3 juta. Nah, berarti kan itu 90%-nya, jadi 100%-nya adalah tinggal dibagi saja menghasilkan $333.333. Nah, book value-nya seperti yang tadi kita sudah cari di atas itu 3 juta, sehingga selisihnya di goodwill adalah $333.333. Nah, yang ketiga itu income-nya. Income Rodi Teli baik itu common, dari common maupun preferred. Nah, yang pertama kita mencari preferred-nya dulu. Di 2017 itu adalah 1 juta. 1 juta par itu dikali 10%, dikali kepemilikan 60%. 10% itu interest-nya. Nah, menghasilkan $60.000. Kemudian kalau common stock-nya itu tinggal net income. Pertama-tama kita mencari dulu Dorcerne common income dengan mengurangi net income dengan dividen yang di preferred dividennya. Tadi net income 500.000 dikurangin preferred dividennya itu 1 juta dikali 10% bunganya. 500 dikurangi 100 menghasilkan 400.000. Nah, 400.000 ini kemudian dikali kepemilikannya 90% menghasilkan 360.000 yang merupakan Rodi Teli's income from common stock. Kemudian nomor 4, kita diminta untuk mencari non-controlling interest pada tanggal 31 Desember. Nah, caranya pertama kita harus mencari
berapa sih total equity pada tanggal 31 Desember 2017. Nah, dengan menambahkan beginning total equity ditambah net income dikurangi dividen. Tadi ini angkanya semua kita sudah cari, menghasilkan total 4.450.000. Sehingga dimasukkan saja ke sini, kemudian dikurangi preferred equity 1 juta, menghasilkan common equity-nya berarti 3.450. Kemudian tadi ada goodwill ditambah tuh 333.333 rupiah, menghasilkan common equity plus excess fair value yaitu 3.783.333 rupiah. Nah, berarti kita tinggal mencari non-controlling interest preferred. Nah, ini 1 juta dikali 40%. 40% tuh pengurangan antara 100% dikurangi 60% kepemilikannya si perusahaan induk ya. Jadi 400.000, kemudian non-controlling itu tinggal ini angka yang tadi kita sudah cari dikali 10%, menghasilkan 378.333, sehingga apabila keduanya ditambah itu menghasilkan 778.333 rupiah. Next, di soal nomor E10.10, jadi di sini ada informasi tentang perusahaan Magulang dan subsidiarinya yang kepemilikannya itu sebesar 90%. Nah, subsidiarinya itu namanya Shanghai Corporation. Jadi di sini ada informasi di tahun 31 Desember 2016 untuk kedua perusahaan. Nah, selama tahun 2016, Magulang dan Shanghai itu melaporkan pendapatannya itu masing-masing 150.000 dan 80.000. Nah, pendapatan Magulang ini adalah sudah termasuk pendapatan yang berasal dari Shanghai. Nah, terus ada beberapa unrealized profit dari inventory, dan kemudian pada 31 Desember 2016 itu Shanghai juga menjual equipment dengan umur ekonomisnya itu ada 3 tahun dan book value-nya itu 25.000. Dia menjualnya dengan harga 30.000 kepada Magulang. Nah, kita diminta untuk menghitung berapa sih Magulang Corporation and Subsidiaries Basic and Diluted EPS for 2016. Nah, yang pertama-tama kita mencari Magulangnya terlebih dahulu. Di sini Magulang income to common yang nilainya itu sama dengan Magulang net income. Tadi seperti di soal 150.000 dan sama-sama 150.000 baik basic maupun diluted. Kemudian dikurangin unrealized profit, masing-masing juga 10.000, tidak berbeda antara basic dan diluted. Sehingga realized income to common-nya itu juga 140.000 baik basic maupun diluted. Nah, di sini ada perbedaan di mana untuk diluted itu dikurangi dengan equity inside realized income to common yang didapatkan dari 80.000 dikali kepemilikan 90%, sehingga menghasilkan 72.000. Terus ada menambah equity in Shanghai's diluted earning, yaitu didapatkan nilainya dari 20.000 dikurangi 1.000 dikali 3,71. 3,71 ini sebenarnya nilainya itu dari sini. Jadi atas gitu, sehingga menghasilkan 70.490 dolar. Nah, sehingga Magulang basic and diluted earning-nya itu basic-nya itu nggak berubah, tetap 140.000. Nah, dilutednya itu menjadi 138.490 rupiah. Nah, outstanding common share-nya itu sama-sama 15.000, sehingga earning per share-nya adalah ini tadi, Magulang basic and diluted earning dibagi outstanding common share. Sehingga untuk basic itu 9,33 dolar dan diluted itu 9,23 dolar. Nah, kemudian untuk Shanghai sama tadi. Pertama-tama kita ada income to common, yaitu nilainya sama dengan Shanghai's net income sebesar 80.000, basic dan dilutednya tidak ada yang berbeda, kemudian dikurangin unrealized profit sebesar masing-masing 5.000 juga, nggak ada perbedaan juga antara basic dan diluted, sehingga realized income to common-nya itu 75.000. Nah, kemudian ditambah dengan outstanding share, antara basic sama diluted juga sama-sama ditambah 20.000, dan di sini ada diluted incremental share from warrant diluted
sebesar 1.000 dikurangi 1.000 dikali 20 per 25. Nah, ini hanya untuk berlaku pada diluted, sehingga common share and equivalence-nya itu untuk basic tetap 20.000 dan diluted bertambah menjadi 20.200, sehingga size IPS yang merupakan nilai dari realized income to common dibagi dengan common shares and equivalent menghasilkan untuk basic itu $3,75 dan diluted itu $3,71. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih telah memperhatikan.